saya sempat dengar ada yang menyebutkan nama Pak Ketut. Pak Ketut boleh lambaikan tangan, Pak Ketut? Shalom Pak Ketut. Oke, selain Pak Ketut mungkin apakah saya boleh tahu siapa yang baru pertama kali hadir di PD Online ini? Boleh lambaikan tangan, karena sebentar lagi akan di-mute oleh co-host nih. Boleh lambaikan tangan mungkin yang baru pertama kali hadir, selain Pak Ketut, saya lihat dari sini. Oh, Ibu Wiwi masa pertama kali itu. ada lagi? Oh, tidak ada. Saya baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Puji Tuhan, selamat datang. Kabarnya datang PR. Ibu Wiwi bersama-sama dengan kita. Pak Ketut juga selamat bergabung. Coba Wen diketok sakit. Itunya ya. kan itu. Oke, saya percaya pada malam hari ini kita boleh bersekutu malam hari ini karena hanya kemurahan Tuhan semata. Amin. Kita bisa bersekutu malam hari ini karena kebaikan Tuhan semata. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sejenak, mungkin 10-20 detik kita hening dulu. Kita mau merasakan dan menyadari kebaikan Tuhan hari ini. Kita hening sejenak. Ya, Wen jago sih banyak makan ya. Dan nonton game-game Mimisum ya. Kita mau sadari Tuhan masih baik buat kita. Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk bersekutu malam hari ini. Kita masih boleh bernafas. Darah kita masih boleh mengalir di dalam tubuh kita. Dan kebaikan-kebaikan lain yang sudah Tuhan berikan setiap kita di masa pandemi seperti ini, kita masih boleh bersama-sama hadir di PD Online malam hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita mau awali persekutuan kita dengan mengangkat satu lagu sebagai ucapan syukur kita. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan lagu ini dari hati kita dengan sepenuh hati kita. Kalau boleh bersama-sama, dibuka saja videonya, jadi saya bisa lihat dari sini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan segenap hati kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami. Nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan
atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya apabila pada saat ini kami boleh bersekutu, mengkonekkan diri kami melalui handphone atau laptop Tuhan, karena hanya kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk melewati setiap permasalahan di dalam hidup kami, dan Engkau memberikan tangan kanan-Mu Tuhan untuk kami boleh berpegang teguh Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih punya teman-teman yang kami lihat di layar ini Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman kami ini Tuhan, kami boleh memegang iman kami boleh meneguhkan iman kami. Kami boleh bersama-sama berjuang Tuhan, untuk kami boleh kudus di hadapan-Mu. Namun Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Dan sebelum kami melanjutkan persekutuan kami ingin melihat dan mengoreksi diri kami Tuhan. Untuk kesalahan, untuk kelalaian yang kami lakukan selama mungkin seminggu ini, atau mungkin yang kami lakukan pada hari ini, atau bahkan sore hari ini Tuhan. Dan pada saat ini, kami semua ingin duduk bersimpuh di bawah kaki salib-Mu. Kami ingin memohon ampun kepada-Mu Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu bagi kami, bagi setiap kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin juga mohon urapan Roh Kudus-Mu bagi kami. Berkatilah hati kami, berkatilah budi kami, agar pada saat ini Tuhan kami boleh menyiapkan hati untuk kami boleh melanjutkan persekutuan ini, dan kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tepuk tangannya Bapak Ibu, meskipun di mute tapi saya bisa lihat dari layar, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita akan memulai memuji Tuhan, kita mau arahkan hati kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita akan awali pujian kita pada malam hari ini. Ini lagu favorit saya, mohon maaf. Kita boleh bertepuk tangan untuk Tuhan.
na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat pada mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Teruslah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena di dalam 1 Tesalonika dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Na 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 na. Saudara-saudara Tuhan kita dong, boleh tepungin Tuhannya, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, sebelum lanjut, oke, hari ini siapa yang mau dapat hadiah, boleh lambaikan tangannya. Oke, kalau mau dapat hadiah, boleh dibuka layarnya. Ya. Oke, minggu lalu dan di pengumuman disampaikan kalau malam hari ini akan ada bagi-bagi hadiah, ya Bapak Ibu. Ada yang baru bergabung, silakan aja langsung dibuka mic-nya karena kita lagi mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya banyak dan akan dibagikan yang pertama dulu nih saat ini ya. Nah, caranya gampang.
Ini mikrofonnya juga boleh dibuka ya Bapak Ibu, supaya saya nggak sendirian, meskipun saya bisa melihat wajahnya. Oke, caranya gampang, karena Bapak Ibu harus buka mikrofonnya untuk hadiah ini. Yang pertama, nanti yang benar menjawab, dan yang duluan itulah yang menang. Sekali lagi ya, yang benar menjawab dan yang duluan dia yang akan menang. Nah, siapa yang menang adalah siapa yang nanti yang nongol dulu nih di layar saya ya. Nanti dipilihin sama Zoom nih. Kalau suaranya Bapak Ibu lebih kencang, biasanya tuh di layar saya langsung akan nongol tuh ya. Jadi yang menang adalah siapa dulu yang nongol di layar saya dan menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, co-host atau host boleh dimatikan spotlight saya ya, supaya nanti bisa ngelihat orang yang benar-benar muncul ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sebetulnya gampang, ya. Pertanyaannya sangat gampang, tapi pada malam hari ini karena kita akan menjelang dari bulan Rosario, saya akan minta tolong Bapak Ibu menjawabnya. 1, dibuka layarnya. 2, mikrofonnya dibuka. 3, jawabnya harus pegang Rosario. Ya, harus sambil pegang Rosario, ya. Oke. Ini sebelum saya memberikan pertanyaannya, jangan lupa buka mikrofonnya habis ini ya, dan silakan langsung menjawab sambil menunjukkan Rosarionya. Oke, gampang. Pertanyaannya adalah, apakah tema kita apa? Halo. Ayo, silakan jawab, buka mic-nya langsung ngomong supaya bisa langsung kelihatan. Sambil pegang Rosario. Bisa diulangi? Beriman bersama Maria di tengah masa sulit. Oke, siapa tadi? Sis Lisa, sekali lagi. Bapak beriman Boleh diulangi, Sis bersama Lisa? Maria di tengah masa sulit. Ya, lalu? Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Sis Lisa, tepuk tangan dong. Buat Sis Lisa, saya mau plus mana ini? Iya, Sis Lisa selamat. Anda mendapatkan hadiah yang pertama. Sis Lisa nanti akan mendapatkan buku berjudul Maria Penuh Rahmat. Ya, akan mendapatkan buku berjudul Maria Penuh Rahmat. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu. Tenang, hadiahnya masih ada lagi. Jadi Bapak Ibu konsentrasi saja. Ya, kita pada saat ini kita mau lanjutkan untuk kita memuji Tuhan, ya. Oke, bentar, saya satu-satu ini matiin ya. Oke, mari kita lanjutkan memuji Tuhan. Oke. Oke, yang berjiwa muda, ini boleh, kita mau lebih semangat lagi. Layarnya boleh tetap dibuka, karena kita diberi kuasa langsung dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan di bawah kakiku. Hidupku, ku berdiri dengan Kamu tendang semuanya, nah. bila Engkau Raja segala raja. Kita terus memuji Tuhan. Jangan malu-malu untuk goyang meskipun di rumah lagi sendirian ya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku,
siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dari Mazmur 150 ayat 6. Ini adalah ayat favorit saya terkait dengan mengapa kita harus terus memuji Tuhan. Kenapa kita nyanyi untuk Tuhan. Kenapa kita ikut kor untuk Tuhan. Tuhan sudah baik bagi kita. Tuhan lebih dulu baik dengan kita. Jadi karena itu Tuhan sudah sangat besar, kita nggak bisa balas apa-apa lagi buat Tuhan selain kita persembahkannya pujian untuk Tuhan. Dan bila Allah ada bersamaku, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Tuhan kita sudah baik, Tuhan kita sungguh dan sudah lebih dulu baik buat kita. Puji Tuhan. Kita terus puji Tuhan. Sorak-sorai lambaikan pujian kita untuk Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Baik, tadi kalau di lagu tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan sudah baik ya buat kita semua, saya percaya. Saya melihat kepala yang mengangguk-angguk dari layar di sini. Tapi Tuhan juga sudah lebih dulu baik untuk kita. Nah, saya malam hari ingin tanya, siapa yang dari Bapak Ibu ingin memberikan kesaksian karena kebaikan Tuhan? Silakan, kalau ada Bapak Ibu yang terdorong saat ini untuk memberikan kesaksian, buka mic-nya, langsung ceritakan saja kebaikan Tuhan. Silakan. Gak usah malu-malu. Saya percaya Tuhan sudah baik buat kita semua. Silakan kalau ada. Saya mendengar ada yang mau. Ada Bapak Ibu? Andre, saya. Oi, Om Sensimus, puji Tuhan. Siap. Silakan Om Sensimus. Buat teman-teman semuanya, ini semua demi untuk kemuliaan nama Tuhan, jadi saya harus sharingkan, biar Bapak Ibu tahu dalam keadaan 1-2 bulan, keadaan dalam keluarga saya. Bapak Ibu, 2 bulan kurang yang lalu, Bapak Ibu perlu tahu David kena positif COVID. Saya sebagai orang tua Bapak Ibu, hampir kalau saya ngomong mungkin kayak napas saya mau berhenti gitu. Dengan kabar itu. Terus apakah saya harus jauh dari David? Saya tidak akan jauh dari David. Dan saya harus berdoa tumpang tangan untuk dia. Setelah itu,
Berapa minggu kemudian dia harus cek kembali. Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Dan Tuhan izinkan David tidak positif lagi, negatif. Puji Ini Tuhan. semua kami tutup rapat-rapat biar teman-teman di PD tidak boleh tahu. Tapi malam hari ini saya sharing karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Setelah tahu bahwa David sudah negatif, David beritahu sama bosnya di tempat kerja. Setelah sampai di tempat kerja, David tidak boleh masuk kerja dulu. Di sana bos biayai lagi, cek yang lebih mahal lagi. Supaya ketahuan David sungguh-sungguh negatif atau positif. Puji nama Tuhan, dengan mereka biaya 1 juta lebih supaya ketahuan David positif atau negatif. Dan Tuhan berikan David negatif sampai hari ini Bapak Ibu. Semua beri kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih. Berikan Tuhan memberkati. sorak-sorai. Terima kasih Om Sensimus untuk kesaksiannya malam hari ini. Malam hari ini Om Sensimus, hadiah yang kedua Ya. akan diberikan buat Om Sensimus. Kita akan memberikan hadiah sebuah tas Alkitab buat Om Sensimus supaya Om Sensimus Haleluya. semakin menjadi saksi Tuhan dimanapun Om Sensimus berada. Selamat Om Sensimus, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, saya percaya pasti masih banyak yang ingin memberikan kesaksian, tapi mungkin kita bisa memberikannya lagi nanti mungkin di Rabu yang akan datang. Saya percaya dengan memberikan kesaksian ini, kita boleh saling menguatkan dan kita boleh percaya bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Karena tidak ada hal yang lain bisa kita persembahkan untuk Tuhan selain pujian dan penyembahan. Dan pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa kita. Saat badai menerpa, aku tidak mau goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sebab Kau sertaku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, di doa kami Tuhan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau menyembah Tuhan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami,
penuhi hati kami yang rindu Yesus menyembahmu Yesus sejauh langit darimu begitu besar kasih-Mu begitu besarnya kasih-Mu Kaulah Tuhan kekuatanku sukacitaku nama kiara nama yara nama yara nama kiara nama yara kiara nama yara sira nama lama ya kiara nama yara nama yara lama yara lama yara la kiara lama yara la yara nama sira nama lama lama yara nama yara nama Yara lama yara lama yara nama masira lama 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 sira lama lama hanyalah Engkau Tuhan yang kami tinggikan hanyalah Engkau Tuhan yang kami sanjung hanya di dalam Engkau Tuhan kami menyandarkan hidup kami sira nama kiara nama yara nama yara kiara nama yara nama yara nama yara lama yara kiara nama yara nama yara nama yara nama yara nama sira nama yara kiara nama Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku namun hati kami Tuhan namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku walau ku tak dapat melihat walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan semua rencana-Mu Tuhan hati kami tetap memandang-Mu namun hatiku tetap memandang padamu Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Inilah doa kami Tuhan inilah iman kami kepadamu Tuhan inilah ungkapan hati kami Tuhan Kira nama kira nama kira nama Kira nama yaras, kira nama yara nama ralama yara mas, kira nama yara nama kira nama shira nama yara nama kira nama ralama yara nama kira nama kira nama yara nama kira nama yaras, kira nama yara nama yaras, kira nama biarlah di saat ini kita mau menyadari Tuhan hadir di depan kita. Tuhan hadir dan saat ini memeluk kita satu persatu. Pelukannya memberikan kelegaan buat kita.
pelukannya menenangkan hati kita. Pelukannya menguatkan kita. Dan apabila pada malam hari ini, saat ini Tuhan Yesus membisikkan sesuatu kepada kita, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Bukalah mikrofonmu dan ungkapkan bisikan Tuhan Yesus kepadamu untuk boleh menguatkan kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Puji namamu Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kamu. Terpujilah nama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih karena kami masih berikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh menyembah-Mu lewat suara kami, lewat hati kami. Terima kasih untuk malam yang indah yang kami boleh rasakan, yang kami boleh alami pada malam hari ini. Biarlah malam ini boleh menjadi kumpulan malam yang indah, di mana kami boleh merasakan kedekatan dengan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau sudah mengutus dan menggabungkan putra-Mu terkasih, Romo Buyung bersama-sama dengan kami. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mempersiapkan akal pikiran kami, telinga kami, hati kami, untuk kami ingin mendengarkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat firman ini, iman kami boleh semakin lebih hebat lagi, semakin lebih dahsyat lagi Tuhan. Meskipun kami terhimpit oleh situasi yang tidak nyaman, oleh karena pandemi ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami ingin menyerahkan anak-Mu, Romo Buyung, sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih kepada Romo Buyung. Selamat malam. Mic-nya minta tolong boleh dibuka, Romo.
Iya. Ya. Selamat malam Romo, silakan. Puji Ya, Tuhan. selamat malam semua. Ya, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam kesempatan malam ini dalam persekutuan doa di Paroki MBK. Kalau lihat waktu sekarang saya punya hampir jam 9 malam. Kalian hampir jam 8 malam. Saya lebih dulu 1 jam. Ya. Dan pada kesempatan kita akan melihat bersama mengenai Bunda Maria. Bisa di-share bahannya. Ya. Tema kita beriman bersama Maria di tengah situasi atau di tengah masa sulit. Ya. Halaman berikutnya. Sebagaimana kita tahu kita berada dalam bulan Oktober. Bulan yang dipersembahkan untuk Bunda Maria secara khusus berkenaan dengan Rosario. Dan tentu bulan Oktober sebagai bulan Rosario ini juga berkaitan dengan peristiwa iman kita, khususnya pada abad pertengahan. Khususnya pada tahun 1571, di saat ada pertempuran antara Kesultanan Turki dan Kerajaan Kristen Eropa. Kalau kita lihat dari jumlah pasukan dan persenjataan, sesungguhnya Kerajaan Kristen Eropa kalah jauh. Tetapi Paus Pius kelima yakin bahwa kita punya senjata lain. Senjata rohani, senjata iman. Oleh karena itu dia menyerukan kepada orang Kristiani Eropa untuk berdoa Rosario. Mohon pertolongan Tuhan melalui Bunda Maria. Dan kemudian terjadi pertempuran di lembah Lepanto pada 7 Oktober 1571. Dan mukjizat terjadi. Sebuah kekuatan yang luar biasa kita alami. Akhirnya kerajaan Kristen Eropa menang dalam pertempuran itu. Karena kekuatan iman, kekuatan doa Rosario. Maka Paus Pius kelima lalu menetapkan 7 Oktober sebagai peringatan Maria Ratu Rosario. Dan dalam perjalanan waktu, Paus Leo ke-13 menetapkan bukan hanya 7 Oktober, tetapi seluruh bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Maka kemudian kita tahu hingga saat ini bulan Oktober kita persembahkan kepada Maria, khususnya Bunda Maria Ratu Rosario. Dan sesungguhnya saudara-saudariku yang terkasih, devosi kita kepada Bunda Maria, devosi apa saja, termasuk juga doa Rosario, mestinya membawa kita kepada iman yang semakin mendalam kepada Tuhan. Iman kita seharusnya bertumbuh berkat devosi. Jadi devosi bukan hanya ungkapan rasa, ungkapan harus semata, melainkan sebuah sarana yang efektif untuk bertumbuh di dalam iman. Doa Rosario antara yang kita daraskan membawa kita kepada pertumbuhan iman. Dan dikatakan bahwa doa Rosario dengan misteri-misterinya, Paulus ke-6 bahkan mengatakan doa Rosario adalah Injil Yesus Kristus menurut Maria. Mengapa Injil Yesus Kristus menurut Maria? Kalau kita melihat misteri-misteri Rosario adalah rangkuman dari Injil itu sendiri. Misalnya peristiwa gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Lalu Maria mengunjungi Elisabet. Lalu Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Yesus dipersembahkan di Kenisa, lalu Yesus ditemukan, lalu beri peristiwa cahaya, peristiwa sedih. Semuanya sesungguhnya itulah rangkuman kisah-kisah Injil.
Maka doa rosario dengan peristiwa-peristiwanya, Paulus kena mengatakan bahwa Injil Yesus Kristus menurut Maria. Mau mengungkapkan dengan doa rosario, dengan merenungkan misteri-misteri rosario, sesungguhnya harus membawa kita kepada pertumbuhan iman yang semakin mendalam kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Halaman berikutnya. Ya, halaman berikut. Ya. Selanjutnya, sudah kita semua tahu kita saat ini berada pada situasi sulit. Sudah lebih dari 6 tahun. 6 bulan. Halaman sebelumnya. Terlalu cepat. Halaman sebelumnya. Ini halaman 2, Romo. Sudah lebih dari 6 bulan. Iya. Ya. Sudah lebih dari 6 bulan kita berada dalam situasi sulit akibat dari COVID-19, virus corona. Dan juga kita tahu bahwa penderitaan lahir dan batin kita alami. Kita tahu ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK akibat dari semuanya itu. Dan juga situasi-situasi sulit yang lainnya yang kita rasakan dalam kebersamaan kita. Termasuk juga dalam persekutuan doa kita ini, kita harus melakukannya dari rumah kita masing-masing. Dan sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan himbauan antara lain tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Suatu kebiasaan baru yang sudah menjadi biasa untuk juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada kesempatan kita diundang untuk bertumbuh di dalam iman di tengah situasi sulit. Bertumbuh dalam iman tengah situasi sulit. Bunda Maria menjadi teladan bagi kita. Ya. Halaman berikutnya. Pandemi menjadi kesempatan beramat untuk bertumbuh di dalam iman. Dan kita ditantang untuk keluar dari saat genting COVID-19 menuju kepada saat penting pengalaman akan Allah yang menyelamatkan, pengalaman akan Allah yang menyembuhkan, pengalaman akan Allah yang menguatkan. Selanjutnya. Ya. Pertama kita melihat arti iman sebetulnya. Dalam bahasa Ibrani beriman diungkapkan dengan 2 kata. Jadi beriman diungkapkan dengan 2 kata. Pertama kata aman, yang berarti keteguhan. Yang kemudian muncul kata amin. Lalu juga kata iman, amin, aman. Ya. Lalu kata yang kedua adalah bata, yang memberikan tekanan lebih besar pada kepercayaan dan pencerahan atau penerangan. 2 kata ini menghadirkan kembali 2 tonggak tindakan beriman. Iman penerangan yang adalah terang yang diterima, dan iman kesetiaan yang adalah jawaban pribadi kita kepada Tuhan. Ya, 2 kata tadi, aman dan bata, menghadirkan kembali 2 tonggak tindakan beriman. Iman penerangan yang adalah terang yang diterima dari Tuhan sendiri. Dan juga iman kesetiaan yang adalah jawaban pribadi kita kepada Tuhan. Lanjutnya. Karena itu imanlah bukanlah sesuatu status yang kaku atau tindakan yang ditimbulkan sekali untuk semua. Iman adalah suatu kepercayaan total pada seseorang, kesediaan untuk menerima
semua kejutan yang dapat datang dari Allah, yang tidak pernah berhenti untuk membangkitkan dan menerangi iman demi kepentingan yang lebih besar ke depan. Kaum beriman dibangun perlahan-lahan dan maju karena jawabannya diberikan kepada Allah yang memanggilnya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan berkenaan dengan powernya, sehingga ada low bed. Ya, sudah bisa dengar? Sudah, Romo? Ya. Barangkali, Barangkali kita coba mendengarkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Suatu kisah yang sebetulnya sangat menarik berkenaan dengan Bunda Maria yang menerima kejutan yang datang dari Allah. Dan bagaimana kemudian ia menjawabnya dengan iman yang teguh. Kita tahu dalam kisah Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, yaitu kabar sukacita yang kita tahu dari Allah melalui malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Saya coba bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita di sini melihat bahwa Maria menerima kejutan dari Tuhan yang datang dari Allah. "Salam hai Maria, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar salam itu. Ia tidak menduga mendapatkan karunia yang begitu besar di dalam kehidupannya. Kemudian malaikat meneguhkan kepadanya,
meneguhkan kepadanya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan seterusnya. Maria memang bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat kemudian menegaskan, Roh Kudus sendiri akan turun menaungi engkau, sehingga anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu kemudian diberikan sebuah kesaksian, yaitu dari Elizabeth. Elizabeth orang yang sudah tua, seorang oma. Kemudian juga dikatakan mandul. Dari logika kita berpikir, dan juga dari pengalaman biologis sebetulnya, Elizabeth tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi sekarang bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu kemudian Maria memberikan jawaban imannya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Maria juga berproses untuk bertumbuh di dalam iman. Pada akhirnya ia menyerahkan diri dalam sebuah jawaban iman. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Walaupun sebetulnya kalau kita melihat sebuah pilihan yang sulit. Mengapa pilihan yang sulit? Ia memang sudah punya tunangan namanya Yosef. Tetapi mereka belum hidup bersama sebagai suami istri. Dan sekarang ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Nanti juga kita tahu bahwa peristiwa sulit ini juga nanti dialami oleh Yosef. Yosef berpikir untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Kemudian Tuhan turun tangan. Tuhan campur tangan. Jangan takut Yosef untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Peristiwa-peristiwa sulit ini hanya bisa dimengerti dalam iman. Bagaimana orang melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini kalau kita melihat sekali lagi kisah yang mau menunjukkan kepada kita perjuangan dan pergumulan iman dalam situasi sulit. Tuhan campur tangan, Roh Kudus sungguh bekerja. Lalu berkenaan dengan iman Maria, kitab suci menggarisbawahi poin-poin penting untuk menunjukkan kepada kita secara lebih jelas kedalaman dan perkembangan iman Maria, dan juga membantu kita untuk memahami misteri keselamatan. Dan sesungguhnya saudara-saudariku yang terkasih, sejarah keselamatan adalah sejarah cinta Tuhan. Sejarah keselamatan. Mulai dari penciptaan, kemudian juga kita tahu apalagi setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah putus asa mencari jalan, mencari daya upaya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Memanggil para bapak bangsa, mengutus para nabi, dan berpuncak pada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tahu dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya beroleh hidup yang kekal. Dan di sini kita melihat bagaimana Maria juga mengalami pertumbuhan, perkembangan iman, dan juga membantu kita memahami misteri keselamatan. Oleh karena itu, poin-poin penting tersebut berkenaan dengan pewahyuan rencana Allah dan pertumbuhan iman Maria dapat kita lihat dalam slide berikutnya.
perjalanan iman Maria. Pada saat kabar sukacita, terang yang diterima oleh Maria dari Allah yang maha tinggi dalam tanda petik seakan-akan menghancurkan semua rencana Maria dan menempatkannya di jalur untuk menerima rencana Allah dan akan mencapai kepenuhannya yang tiada bandingnya. Kita tahu Maria tentu mempunyai rencana bersama dengan Yosef, bagaimana menikah, bagaimana mereka membangun rumah tangga, keluarga mereka. Tapi ternyata Tuhan turun tangan dan akhirnya Maria harus mengambil bagian dalam sejarah keselamatan untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat bagi kita. Dan dalam proses ini sebetulnya Maria juga menerima bagaimana pada akhirnya rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Maria berproses mulai dengan terkejut, bertanya, menjawab. Sebagaimana teks yang tadi saya bacakan untuk kita semua. Maria terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lalu kemudian Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bagaimana saya bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki tanpa seorang suami. Bagaimana hal itu mungkin terjadi. Lalu Tuhan melalui malaikat, Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Lalu akhirnya Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria terkejut, Maria bertanya, Maria menjawab. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga nanti kurang lebih kita juga berproses dalam situasi yang kurang lebih sama ini. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan kita membuat kita terkejut. Peristiwa yang tidak kita duga menimpa diri kita, menimpa keluarga kita. Kita terkejut. Lalu kemudian proses itu berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan muncul dalam hati kita yang kita ungkapkan, mengapa hal ini terjadi. Tapi pada akhirnya kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, dalam situasi yang sulit, kita harus menjawabnya jawaban iman. Bagaimana melihat setiap peristiwa, setiap pengalaman, khususnya peristiwa sulit itu dalam kacamata Tuhan, sudut pandang Allah sendiri. Barangkali kita coba melihat kalau kita, barangkali saya angkat buku kita, barangkali dari Bapak Ibu mungkin melihat warna apa ini. Mungkin dari Bapak Ibu mengatakan warna coklat. Tetapi dari sudut pandang saya sebaliknya itu warna putih dengan tulisan-tulisan ini. Itu menunjukkan kepada kita sudut pandang yang berbeda mempunyai akibat bahwa hal-hal tertentu juga bisa berbeda. Oleh karena itu dari sudut pandang Tuhan itu berarti kita harus berputar untuk melihat bagaimana Tuhan punya rencana yang terindah di dalam kehidupan kita. Inilah kemudian kita katakan sebagai fiat Maria. Maria menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan rencananya. Berikutnya. Ketaatan imannya membuat lalu Maria dipuji oleh Elizabeth yang berbicara atas dorongan Roh Kudus. Ingat, Elizabeth berbicara atas dorongan Roh Kudus. Berbahagialah ia yang telah percaya, sabda Tuhan terlaksana. Dan sesungguhnya di sini kita melihat bahwa sabda bahagia. Kita kenal misalnya sabda bahagia lalu kita langsung mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Saat Yesus khotbah di bukit lalu sabda bahagia, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah dan seterusnya. Tapi sesungguhnya dalam Injil Lukas sabda bahagia pertama justru ditujukan kepada Bunda Maria yang diucapkan oleh Elizabeth. Berbahagialah ia yang telah percaya, sabda Tuhan terlaksana.
kebahagiaan Maria karena ia telah percaya kepada firman Tuhan, apa yang disampaikan malaikat kepadanya. Berbahagialah ia yang telah percaya. Sabda bahagia pertama ini, Injil ini berfungsi untuk menggarisbawahi bagaimana iman Maria di tengah situasi sulit. Sebuah keyakinan yang membuatnya mengarahkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan untuk menyanyikan kidung pujiannya yang mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan dalam kidung Maria atau disebut dengan Magnificat Maria. Dan dalam Magnificat Maria sesungguhnya Maria juga mengungkapkan kebahagiaan yang luar biasa. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia mulai sekarang. Itu berarti Maria juga menyadari kebahagiaannya yang luar biasa. Bukan karena tidak ada persoalan, bukan karena tidak ada masalah, tetapi bagaimana ia telah menanggapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Ia mau hidup di dalam iman. Ada fiat, ada magnificat. Kalau fiat tuh Maria menerima apa yang menjadi kehendak Allah, magnificat Maria menyanyikan lagu syukurnya, kidung pujiannya atas karya Allah yang menyelamatkan di dalam kehidupan. Magnificat adalah sebuah lagu pujian atas karya Tuhan yang menyelamatkan, yang mengubah, yang menyembuhkan Maria di dalam kehidupannya. Selanjutnya. Halaman berikutnya. Iman adalah juga perkembangan dalam pengenalan yang kita miliki tentang seseorang. Maria tahu ketidakpastian dan kesedihan yang melekat dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ada ketidakpastian, ada kesedihan yang bisa dialami oleh setiap orang yang percaya. Dan ini kita dapat lihat apa yang juga dialami oleh Bunda Maria ketika ia mempersembahkan kanak-kanak Yesus di bait Allah. Dan di sana ia bertemu dengan Simeon yang menubuatkan kepada Maria berkenaan dengan sebilah pedang akan menembus jiwamu. Bagaimana nubuat Simeon yang penuh misteri dan menyedihkan. Dan ini nanti kita akan melihat apa yang dialami oleh Bunda Maria dalam karya penyelamatan sampai di bawah kaki salib putranya. Kemudian juga ada pertanyaan atau juga pernyataan yang kalau kita lihat secara manusiawi sungguh menyakitkan sebetulnya bagi seorang ibu. Ketika kanak-kanak Yesus hilang di Yerusalem dan akhirnya ditemukan di dalam bait Allah. Bunda Maria berkata kepada Yesus anaknya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian?" Lalu apa jawaban Yesus? "Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Suatu pernyataan dari Yesus yang juga mau menunjukkan kepada kita misteri kasih Tuhan, tapi sekaligus juga misteri keselamatan yang membuat Maria harus berpikir relasinya dengan Yesus anaknya. Relasi yang sama sekali baru, relasi dengan Yesus Sang Juru Selamat. Selanjutnya. Lalu peristiwa di Kana menandai sebuah transisi penting dan juga Yohanes mencatatnya sebuah penolakan atas permintaan Yesus. Kita tahu Yesus dan murid-muridnya dan juga ibu Yesus hadir dalam sebuah pernikahan di Kana di Galilea. Dan Bunda Maria tahu peka akan situasi tuan pesta.
Mereka kehabisan anggur. Lalu dia menyampaikan kepada Yesus anaknya, mereka kehabisan anggur. Tapi apa kata Yesus? Mau apakah daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kita melihat sepintas Yesus menolak apa yang diminta oleh ibunya. Saatku belum tiba. Tetapi di sini kita tahu bagaimana Bunda Maria dalam situasi terjepit, dalam situasi sulit, memiliki iman yang mendalam kepada putranya Yesus. Yesus mencerahkan hatinya karena dia membuat sebuah keputusan penting, yaitu iman. Dan hal itu ditunjukkan dengan kata-kata yang ia sampaikan kepada para pelayan. Lakukanlah apa yang dikatakan kepadamu. Lalu kita tahu mukjizat terjadi. Yesus meminta pelayan-pelayan itu mengisi air ke dalam tempayan-tempayan. Setelah mengisinya sampai penuh, ia meminta pelayan-pelayan, nah cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta lalu mencicipi air yang sudah menjadi anggur itu dan rasanya luar biasa enak. Lakukanlah apa yang dikatakan kepadamu. Bunda Maria mengambil sebuah keputusan iman dalam situasi berat, situasi sulit. Peristiwa Kana menggarisbawahi transisi ke jenis relasi lain dengan putranya. Maria menjadi bunda penasehat yang baik. Bagaimana kita menjadi murid Yesus yang sejati, melakukan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Yesus. Berikutnya. Dan ketika pada awal pelayanannya kaum keluarga Yesus ingin menghentikan misinya dalam sebuah pewartaan di hadapan publik, Maria bahkan lebih dibuat untuk menyadari bahwa ikatan dengan Yesus Sang Pencipta sesungguhnya dibentuk dengan berpegang pada firman-Nya, pada sabdanya, memelihara sabdanya, atau istilah Latin conservabat. Yesus membangun sebuah keluarga baru, bukan pertama-tama ikatan darah, tetapi keterbukaan dan kesediaan untuk melaksanakan sabdanya. Kita tahu ketika Yesus berbicara di hadapan umum, ada seorang yang mengatakan, ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar, ingin menjumpai engkau. Lalu Yesus bertanya, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Ibuku dan saudara-saudariku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sepintas sekali lagi kita melihat seakan-akan Yesus menolak ibunya dan saudara-saudaranya. Tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa Maria adalah seorang yang sungguh beriman. Yang hidupnya selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dengan sendirinya kata-kata Yesus ini mengundang kita semua, murid-murid lain, untuk juga memiliki sikap yang sama seperti Bunda Maria. Mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah di dalam kehidupan ini. Selanjutnya. Lalu salib menjadi puncak perjalanan iman Maria. Kita tahu apa yang terjadi di bawah kaki salib putranya. Dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dikatakan di bawah salib berdirilah ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, serta murid yang dikasih Yesus, yang dalam tradisi dikenal sebagai Yohanes. Maria sanggup dan tetap berdiri di bawah salib putranya, Stabat.
Sangat menarik kalau kita melihat kata berdiri di bawah salib. Kalau kita lihat secara manusiawi, Maria luar biasa. Kita bayangkan seorang ibu yang menyaksikan penderitaan anaknya. Katakanlah mulai dari Taman Getsemani, lalu juga di tempat pengadilan oleh Pilatus dan seterusnya. Ia disesah, dianiaya, sampai pada akhirnya di Kalvari. Memikul salib yang berat dalam perjalanan menuju Kalvari. Di sana ia ditelanjang, dipaku di kayu salib, penderitaan yang begitu dahsyat. Tetapi dikatakan Bunda Maria berdiri. Manusia siapa yang sanggup berdiri? Menyaksikan penderitaan yang begitu dahsyat. Kalau kita lihat dari pengalaman, hasil akhir banyak orang pingsan, tidak sadarkan diri dengan menyaksikan peristiwa penderitaan yang begitu mengerikan. Tapi Maria tetap berdiri, mau menunjukkan kepada kita, Bunda Maria tahan uji di dalam cobaan, di dalam penderitaan. Dan ini adalah puncak dari tindakan iman Maria yang mempersiapkan Maria untuk fakta kebangkitan, untuk partisipasi dalam kelahiran gereja yang menyakitkan, kelahiran dalam peristiwa Pentakosta. Oleh karena itu kita melihat ada 4 hal penting dalam perjalanan iman Maria. Fiat, Magnificat, Conservabat, dan Stabat. Dia yang tetap berdiri di bawah kaki salib putranya, tahan uji dalam cobaan, dalam situasi yang paling sulit, tetap bertahan. Ia seakan-akan di bawah kaki salib, berpasrah, menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Apa yang ia sampaikan pada awal, ia menerima kabar gembira, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Barangkali sebagai sebuah sharing singkat pengalaman. Ibu saya meninggal pada tahun 1989. Ketika saya masih di Malang sebagai seorang frater. Dan karena kondisi kesehatan mama yang semakin merosot karena kanker payudara, saya juga mendapatkan telegram untuk pulang ke rumah ke Maumere. Dan sesampainya di rumah sebetulnya menyaksikan kondisi mama yang sudah sangat parah keadaannya. Dan saudara-saudari saya yang juga bersekolah di tempat lain di luar kota juga dipanggil pulang. Suatu sore setelah kami semua berkumpul di sekeliling tempat tidur di mana mama terbaring. Saya sendiri menyaksikan dari dekat penderitaan seorang ibu yang luar biasa karena payudara sebelah kanan sudah luka pecah. Jadi tangan kanannya itu agak bengkak, rupanya pengaruh dari kanker yang ia derita. Tangan kirinya itu selalu memegang seutas rosario. Dan itulah hari-hari hidupnya berdoa rosario. Yang kadang-kadang ia tertidur, rosario jatuh, kakak saya yang biasanya membantu dia, jaga dia, mengambil kembali rosario dan menyerah kalau ia sadar, meminta kembali rosario yang terjatuh. Hari-hari hidupnya dengan doa rosario. Tapi sesungguhnya doa rosario itulah kekuatannya dalam situasi sulit, penderitaan yang luar biasa karena kanker itu. Menyaksikan penderitaan mama yang demikian, adik saya yang bungsu lalu menangis. Spontan kami yang lain juga ikut dalam larutan kesedihan menangis. Tapi apa kata ibu, kata mama saat kami menangis?
Dia mengatakan, jangan menangis, semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Jangan menangis, semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Iman mamah ini, iman ibu itu bertumbuh di dalam penyerahan, dalam doa rosario yang terus-menerus ia ucapkan. Saya pada akhirnya ia juga memiliki kurang lebih sikap yang sama. Pertumbuhan di dalam iman. Ia menyerahkan dirinya, hidupnya, sakitnya, kankernya kepada Tuhan. Bahkan ia dalam penderitaannya justru meneguhkan kami, anak-anaknya. Jangan menangis, semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Di sini kita juga melihat bagaimana Maria yang dalam perjalanan hidupnya sungguh bertumbuh dan juga berproses dalam imannya. Sampai pada puncaknya di bawah kaki salib putranya. Selanjutnya. Pertumbuhan iman Maria setelah berbagai peristiwa dalam hidupnya adalah jenis pertumbuhan yang harus diupayakan oleh setiap orang percaya yang setia. Ingatlah dalam kehidupan kita atau katakanlah karismatik. Karismatik pembaharuan karismatik Katolik. Ya, kita tahu PKK. Pembaharuan karismatik Katolik. Oleh karena itu isinya, intisari yang terdalam dari pembaharuan karismatik Katolik adalah bahwa hidup kita ini dibaharui. Hidup kita ini diubah. Kalau kita dibaharu, diubah, itu berarti seluruh hidup kita harus didasarkan pada landasan yang kokoh, yaitu iman, harap, dan kasih. Oleh karena itu ungkapan-ungkapan yang lain, misalnya tepuk tangan, loncat, atau apapun, itulah hanyalah ekspresi lahiriah. Tetapi yang terpenting intisari dari sebuah pembaharuan karismatik Katolik adalah justru di sini pertumbuhan dan pembaharuan iman yang semakin mendalam. Oleh karena itu kalau kita melihat di sini, Bunda Maria justru adalah seorang karismatik yang luar biasa. Ia sejak awal dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ia menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, Roh Kudus akan memenuhi engkau. Dan seterusnya, Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan ia dalam peristiwa Pentakosta, ia juga bersama para rasul berdoa bersama, berkanjang dalam doa, mohon karunia Roh Kudus. Dan akhirnya dalam peristiwa Pentakosta mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu. Dan ini kita mau melihat betapa Bunda Maria adalah orang yang sungguh dibaharui, imannya bertumbuh, hidupnya menjadi baru karena kuasa Roh Kudus. Itulah juga semestinya bagaimana kita yang ambil bagian dalam sebuah gerakan karismatik, pembaharuan karismatik Katolik. Pertumbuhan iman Maria menjadi contoh bagi kita. Itulah sebabnya Maria pantas disebut orang yang percaya pertama, murid Kristus yang pertama dan paling sempurna. Oleh karena itu Maria adalah dia seorang yang sungguh beriman dan juga seorang yang setia di dalam kehidupannya. Iman dan setia itu berkaitan satu sama lain. Iman bahasa Latin itu fides. Setia dalam bahasa Latin fidelis. Atau barangkali bahasa Inggrisnya juga membantu kita. Iman bahasa Inggrisnya faith. Setia faithful. Oleh karena itu orang yang sungguh setia, faithful, adalah orang yang penuh iman. Orang yang selalu mendasarkan hidupnya pada iman yang semakin mendalam. Dan Maria menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam iman yang semakin mendalam. Ya, berikutnya.
Ini bukan hanya karena Maria adalah yang pertama yang memiliki iman penuh kepada Yesus Kristus, tetapi juga karena dia menyerahkan dirinya dan hatinya terbuka untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Bunda Maria siap dibentuk oleh Tuhan. Kita semua yang hadir di sini dalam kesempatan persekutuan doa bersama ini juga mestinya selalu siap dibentuk oleh Tuhan. Saya kira juga ada satu nyanyian pujian atau apa, siap dibentuk. Makanya juga kita harus siap dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman apa saja, teristimewa pengalaman-pengalaman sulit, situasi sulit, masa sulit adalah juga kita mau siap dibentuk oleh Tuhan sendiri. Sikap dan pilihan hidup seperti itulah suatu tindakan imannya. Maria dengan pilihan hidup, sikapnya, tindakan imannya ini adalah teladan untuk semua orang beriman dan untuk gereja. Berikutnya. Iya. Maria menjadi guru kita dalam hal iman. Ia mengajar kita bukan pertama-tama dengan kata-kata, tetapi dengan teladan hidupnya. Sekali lagi, Maria menjadi guru kita dalam hal iman. Ia mengajar kita bukan pertama-tama dengan kata-kata, tetapi dengan teladan hidupnya. Mulai dari fiat-Nya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu magnifikatnya, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Mulai dari sekarang segala keturunan menyebut aku berbahagia. Lalu juga konservabat, itulah saat Bunda Maria selalu mendengarkan dan memelihara sabda di dalam hatinya dan melaksanakannya dalam kehidupan. Sampai pada puncaknya stabat, Bunda Maria tetap berdiri di bawah kaki salib putranya. Ia tahan uji dalam cobaan, ia setia hingga akhir, dan ini semua karena imannya. Oleh karena itu pernyataan Konsili Vatikan kedua patut kita simak. Selanjutnya, pernyataan Konsili Vatikan kedua patut kita simak berkenaan dengan Bunda Maria. Dalam Lumen Gentium nomor 58. Lumen Gentium itu adalah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua, konstitusi dogmatis tentang gereja. Dan dalam nomor 58 dikatakan, demikianlah Santa Perawan Maria juga melangkah maju dalam persiarahan iman. Dengan setia ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga disalib. Ketika ia sesuai dengan rencana Allah berdiri di dekatnya. Sekali lagi, Maria melangkah maju dalam persiarahan iman. Kita juga dalam situasi kita masing-masing. Saya kira kita semua juga tidak luput dari penderitaan. Tidak luput dari salib. Salib adalah bagian dari kehidupan kita. Kita juga mau berdiri dekat salib Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali seorang beato baru yang berapa pekan lalu dibeatifikasi di Assisi, Beato Carlo Acutis, juga menjadi teladan yang sederhana sebetulnya dalam situasi sulit. Ia meninggal dalam usia 15 tahun karena leukemia. Ketika dokter yang merawatnya berkata, apakah engkau sangat menderita? Tetapi Beato Carlo Acutis berkata, ada orang lain yang lebih menderita dari saya. Kemudian ia mempersembahkan penderitaannya, sakitnya untuk paus dan gereja. Saya kira seorang remaja yang luar biasa.
mendalam imannya, juga menjadi kesaksian tersendiri, bagaimana ia juga setia hingga akhir sampai dengan ajal menjemputnya. Ada orang lain yang lebih menderita dari saya. Saya persembahkan sakit dan penderitaan saya untuk Paus dan gereja. Lalu dalam Lumen Gentium nomor 63 dikatakan, seperti yang telah diajarkan oleh Santo Ambrosius, Bunda Allah itu pola gereja, yakni dalam hal iman, cinta kasih, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa saya sampaikan pada malam penuh berkat, malam penuh rahmat ini, berkenaan dengan Bunda Maria yang menjadi contoh teladan kita di dalam situasi sulit. Seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita yang perkasa dalam hal iman. Dalam situasi sulit, ia selalu mengarahkan dirinya, hidupnya hanya kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Romo Buyung. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Romo Buyung. Jauh dari sana tapi masih bisa boleh melayani kita yang di Jakarta, luar biasa. Terima kasih Romo Buyung buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Romo. Ya, Puji Tuhan. terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan acara pada malam hari ini, dan pada saat ini kita akan berdoa untuk permohonan-permohonan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat meneguhkan kami, di mana kami boleh mengaca dan berkaca kepada Bunda kami yang tercinta, Bunda Maria, di mana perjalanan hidupnya boleh menjadi teladan bagi kami Tuhan. Kami boleh menjadikan sosok Bunda Maria dan boleh menjadi peneguh buat kami semua, terlebih agar kami boleh kuat dan tahan melewati krisis iman kami di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang diberikan oleh putramu terkasih Romo Buyung. Kami percaya Engkau akan memberikan rahmat yang terus berlimpah buat Romo Buyung. Semoga pelayanan beliau dimanapun dia berada boleh menjadi buah yang harum bagi gerejamu dan nama Tuhan yang boleh semakin dibesarkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin mendoakan dan memohonkan permohonan-permohonan kami yang kami ingin persembahkan dan kami ingin hunjukkan kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintahan dan bangsa Indonesia. Bapa yang Maha Kasih, semoga Engkau memberkati dan menjaga kesehatan Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Bapa yang Maha Kasih, lawatlah dan berilah roh pertobatan kepada semua rakyat Indonesia yang sedang pandemi COVID-19 ini, dan mau mematuhi protokol kesehatan sehingga pandemi ini segera akan berakhir. Semoga Engkau memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada semua jajaran pemerintah, dari presiden sampai ke kelurahan. Semoga mereka bertindak untuk menciptakan negara Indonesia yang maju, damai, sejahtera. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, malam ini kami mempersembahkan mohon belas kasih-Mu kepada pemimpin gereja kami, Bapak Paus, demikian juga Kardinal, para Romo, para suster, bluder, pewarta sabdamu, prodiakon, siapapun mereka yang melibatkan diri melayani Engkau Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan,
yang mengalami jalan buntu, Engkau bukakan jalan. Buat Bapak Paus, Engkau berikan kekuatan cara ekstra supaya beliau dapat menjadi pemimpin kami untuk seluruh dunia dengan hikmat bijaksana daripada-Mu Tuhan. Buat semua pelayanan Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan yang baik yang melayani Engkau di tempat terpencil, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah robah, sebab Engkau adalah Allah Emmanuel. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, terutama yang sakit sekarang, virus corona ini. Kami percaya Tuhan dalam nama-Mu yang penuh kuasa, tidak ada sakit yang tak dapat disembuhkan, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk PD, PKK, MBK maupun PD wilayah. Kami mau berdoa untuk koordinator kami, Pak Kurniawan dan Nancy, dan juga wakilnya Andre Mongi dan Rita, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Kami mau berdoa untuk mereka ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik, berkati pekerjaan mereka maupun usaha mereka, berkati anak-anaknya ya Bapa, berkati pelayan kami Tuhan, agar PD kami tetap berjalan walaupun sekarang ini PD kami melalui Zoom, namun kami bersyukur Bapa, kami dapat melihat teman-teman kami semua dalam keadaan sehat. Itu membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, cinta-Mu kepada kami tetap sama. Engkau tidak pernah berubah walaupun keadaan yang berubah. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan PD kami, PD PKK, MBK, dan PD wilayah hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit dan memberikan kekuatan iman dan kesabaran agar tetap teguh dan tidak kehilangan harapan akan sentuhan kasih dan rahmat penyembuhan dari Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka yang butuh pekerjaan. Kiranya Tuhan bukakan jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau Maha Tahu Tuhan. Amin. Engkau melihat hati kami yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hati kami, termasuk juga permohonan-permohonan kami. Dan apabila pada malam hari ini kami masih belum bisa mengungkapkan permohonan ini, tapi kami percaya Engkau sudah lebih dulu mengetahui segala keinginan kami, permohonan kami. Dan biarlah bersama-sama dengan kami dalam persekutuan pada malam hari ini, kami ingin mempersembahkan segala doa, permohonan kami, dan kami ingin hanya alaskan hanya di dalam kaki nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semoga doa-doa ini Kau kabulkan, dan biarlah nama-Mu sendiri Tuhan yang akan dimuliakan melewati kesaksian-kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan persekutuan kita malam hari ini. Dan pada saat ini kita percaya bahwa Tuhan sudah baik. Berapa banyak yang malam hari ini mendapatkan sukacita atau dikuatkan imannya malam hari, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan persembahan. Sembari kantong kolektenya diedarkan. Bukan kantong kolekte ya. Jadi untuk persembahan kasih, kami bisa mengajak Bapak Ibu untuk bisa membersihkan persembahan yang kasih untuk ditransfer ke nomor BCA yang sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Sudahan kasih setiamu Tuhan,
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan kasihnya buat kami semua. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silahkan Bro Adi mungkin ya. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Romo Buyung yang sudah membawakan pewartaan pada hari ini. Semoga pewartaan Romo dimanapun selalu diberkati oleh Tuhan. Untuk kembali kami mengundang Bapak Ibu teman-teman semua untuk hadir secara online dalam PDPKK MBK minggu depan tanggal 4 November 2020 pukul 19. Tema yang akan dibawakan adalah Purgatorium. Akan dibawakan oleh Ibu Ignacia Maringka. Dan untuk ID Zoom yang baru adalah 754-423-7178. ID ini sudah kita gunakan untuk 2 minggu ini. Lanjut. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, dapat disampaikan melalui WA kepada Ibu Ike Maria di nomor 0813 1029 5858 dan Bapak Sensimus 0812 879 4301. Dan untuk mendukung terselenggaranya PD online ini, persembahan kasih dapat disampaikan melalui rekening BCA ke nomor 467 1051 224 atas nama Ibu Natalia Sinta Indrawati, atau bisa langsung di-scan QR code yang ada di layar. Demikian pengumuman pada malam ini. Saya kembalikan ke Bro Andre. Terima kasih. Thank you Bro Adi. Baik Bapak Ibu, kita sampailah di penghujung dari persekutuan kita pada malam hari ini. Tapi kita masih punya satu hadiah yang spesial buat Bapak Ibu. Tadi kan sudah disebutin bahwa ada satu lagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang tadi belum mendapatkan hadiah. Ini adalah hadiah terakhir dari kami untuk Bapak Ibu. Lagi-lagi gampang. Nanti Bapak Ibu silakan buka mikrofonnya. Dan siapa yang dahulu bisa menjawab dengan tepat nanti akan mendapatkan hadiah. Sepertinya ini berupa rosario dan air suci. Dan kalau oke, pertanyaannya gampang. Kalau tadi Bapak Ibu menyimak materi dari Romo Buyung, di sana disebutkan ada 4 teladan Bunda Maria dalam bahasa Latin ya. 4 teladan Bunda Maria dalam bahasa Latin. Oke, bagi Bapak Ibu bisa menyebutkan 4-nya, silakan buka mic-nya, kita akan berikan hadiahnya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Ayo, jangan malu-malu, dibuka mic-nya. Saya. Yuk, silakan. Si Helena ya. Saya Helena. Yuk. 1, Piat. Akulah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kedua, Magnificat. Aku mengagungkan Tuhan. Jiwaku memuji Tuhan. Ketiga, Conservabat, yaitu mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Yang keempat, Stabat. Stabat, yaitu berdiri di bawah kaki salib Yesus sampai Yesus disalib. Iya, tepat. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan. Boleh dibuka mungkin ya mikrofonnya? Mikrofonnya lagi. Videonya mungkin.
Ya, puji Tuhan. Nanti kita akan berikan hadiahnya Rosario dan air suci buat si Selena ya. Ya. Halo, si Selena. Terima kasih. Partisipasinya malam hari ini. Romo Buyung, betul ya jawabannya Romo Buyung ya? Romo Buyung masih ada harusnya ya? Oh betul, ya. Betul. Romo, berarti umatnya menyimak Romo. Mantap Romo, jauh-jauh kita memperhatikan detailnya Romo. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan doa kembali. Bapak di surga, terima kasih untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menjalin rasa kangen kami Tuhan, dan terutama kami boleh menjalin rasa rindu kami kepadamu. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, dan terutama kami juga sudah menerima berkat daripadamu berupa firman yang sangat menguatkan kami. Biarlah semangat ini Tuhan boleh tetap memberikan kekuatan buat kami untuk menjalani seminggu lagi sampai kami boleh bertemu di hari Rabu nanti Tuhan. Berikan terus kekuatan buat iman kami, biarkan kami boleh tegar Tuhan di dalam kondisi negara dan dunia seperti ini Tuhan. Tapi kami mau menyandarkan juga bahwa Engkaulah Allah dan harapan hidup kami. Bunda Maria, teladan hidupmu sungguh luar biasa. Kami merasa sungguh kagum kekuatan yang bagi kami yang boleh kami terima pada malam hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh menjadikan Engkau sebagai teladan hidup kami. Kami boleh mencontoh Engkau tuh Bunda Maria, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami, dan semoga kami semua yang masih menjalani kehidupan di dunia ini boleh semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan. Dan pada malam hari ini terimalah salam dari kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pada kesempatan ini, kami mohon pada Romo Buyung boleh memberikan berkat buat kami semua, Romo. Terima kasih. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, orang tua dan orang sakit, orang-orang yang membutuhkan doa dan yang kita janjikan doa, dan istirahat kita malam ini dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ya, Romo, selamat dan malam. mari kita Bapak Ibu kita akhiri persekutuan pada malam hari ini dengan melambungkan pujian ini. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tatamu, anakmu berseru, doakan kami Maria. Doakan kami Maria. Ratu Rosari, Ratu tersuci, kami anakmu bermemuji, nyanyian pujian, ada pengharapan, lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu lagi hari Rabu minggu depan di awal bulan November. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Makasih Romo. Makasih Romo Buyung. Terima kasih Romo Buyung. Terima kasih Romo. Kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama, selamat malam, Tuhan berkati semua. Panggawan Romo. Panggawan Romo. Dre, ada seksi dokumentasi Dre hari ini Dre. Panggawan, hama-hama. Iya.
kasih Andre Apa? Rika, terima kasih Pak Kur. Nafa udah tambah gede ya. Udah tambah Makan tiap hari. Nafa udah tambah gigi ya. Permisi ya, aku duluan. Ya, Vera. Selamat malam, Vera. Ya. Halo, Lisa. Rafa kangen ke PD ya? Nafa kangen lari-lari. Lari-lari di aula. Ada Rafa, sebelahnya ada Alvin sama Farel. Nah, ini sebelah-sebelah nih kalau di komputer saya nih. Siapa tuh? Alvin, anaknya Edo. Terima kasih ya semuanya. Pamit dulu ya Pak Kul dan semuanya. Makasih Cili, Indra. Terima kasih. Sampai minggu depan ya. Dulu ya. Ya, sampai ketemu semuanya. Ada Lisa. I do know. Apa Ernuk? I never kontur. Pak Anton, apa kabar Pak Anton Sarjo? Ini ada yang minta foto. Romo Buyung masih ada Romo Buyung. Bentar, bentar. Boleh dibuka ininya layarnya. Kita mau foto dulu. Foto, ayo foto dulu semua. Ya, Boleh tinggal dibuka 31. Ya, saya lupa ya. Romo Buyungnya mana? Romo Buyungnya masih ada. Kalau saya layarnya Masih di ada. atas masih ada Romo Buyung. Ya, kenang-kenangan sama Romo. Romo foto dulu, Romo. Jangan live dulu. Iya, Romo udah jam 10 ini. Jam 10. Ya. Dulu ya tinggalin di sana ya. Bapak Ibu hitungan 5 ya. Ya. Hitungan 5, lihat layar, buka layarnya, senyum melebar. 1. Ya? Belum buka video, mungkin himbau dulu untuk buka video. Oh ya, yang video lagi. Yang kameranya belum dibuka, boleh dibuka. Kita mau foto bersama. Masih ada 9 lagi. Pak Peter, Pak Susanto nih, Pak Peter, Bu Liana, Bu Acin. Ini Liana Singapura ya? Istri guys Ada kita. Pak nomornya jadi nggak ketahuan ini. Pak Anton Sarjo tadi ada ini videonya belum dibuka. Oke, ada 5 lagi yang belum dibuka layarnya. Yang nggak dibuka nggak dapat hadiah nih Dre ya. Iya. Oke ya. Oke, hitungan 5 ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, saya cek dulu. Lagi ya Bapak Ibu. Satu lagi kita katakan. Nanti hitungan 3 Bapak Ibu bilang Ave Maria ya. 1 Maria. Ave Maria. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Romo Buyung. Terima kasih Romo. Terima kasih. Romo. Yuk aku juga live ya. Pamit ya. Yuk. Bapak Ibu semuanya pamit. Dah. Ko, terima kasih kok. Halo Yen. Adi, terima kasih. Ayan. Pak Anton. Nah, ini Pak Anton Sarjo baru keluar nih. Halo Pak Anton. Apa kabar? Malam Pak Anton. Mic-nya belum dibuka Pak Anton. Ya, tadi kelihatan kok Pak Anton. Halo Pak Anton. Nah, itu ada Yen Manis juga tuh Pak Anton. Halo Pak Anton.
Halo Felix. Ya. Halo Kokur. Aku telat banget tadi datangnya. Punya kerjaan. Anton nih, di Pontianak tuh bagus sekali tuh, langitnya bagus tuh, Pak Anton. Itu foto di Jepang sekarang. Pamit dulu ya semua, makasih. Thank you bro. Oh, Felix. Bye. Sampai minggu depan. Juan mana ya? Nggak ada suaranya Juan nih. Saya nggak boleh live ya. Saya udah mau live aja nih tadi nih. Bangun bro tadi. Recordingnya boleh Jam dimatiin. 8 tadi baru bangun. Oh iya iya. Halo. Ya. Yan Mani, Cinderella. Yan Mani, apa kabar? Hai. Pangeran kudanya nggak nyampe-nyampe. Kudanya lagi mendarat di kota orang. Tuh, biasanya salah sih. Oh, Ibu Magda. Malam. Kak, kudu pamit panas soalnya ini AC nggak mempan. Gue mau cari Kulit. Saya lagi di Jepang ya. Ini katulistiwa jam 12 siang ya, Yan? makanya gue keringatan. Nggak kelihatan kan gue keringatan. Kulitnya ketebelan. Yen, kan kamu di Katulistiwa, Yen. Ya. Ini AC 20 derajat kagak efek nih dengan kipas paling tinggi. Makanya Yen, kalau Romo ini dari masa depan nih Yen. Dia duluan 1 jam. Ya ini ketinggalan nih. Dari masa lalu nih. Oh iya. Karena nggak ada jam malam ya, Mo? Jam. Ditanya Romo nggak ada jam malam Romo. Romo Kan di jawab, kamar, "Udah malam." Yen. Masa ada jam malam? Ini udah malam. Ini udah malam. Di kamar kan, Romonya di kamar kan? Tugasnya ronda.